Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana Pagi, Pak. kabar kalian? Baik, Pak. Iya, Bapak lihat ada yang belum masuk Teams ya ini ya? Iya, Pak. Iya, Sepertinya Pak. sakit, Pak. Oh, lagi sakit. Baiklah, nanti Bapak isi di absen ya, ada yang sakit ya. Baik, jadi untuk hari ini kita akan masuk ke dalam teorema Pitagoras. Sebelum memulai kelas, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk hari ini kami bisa berkumpul untuk belajar. Kiranya apa yang Pak Mikael ajarkan bisa kami mengerti. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, jadi hari ini kita mempunyai beberapa agenda kegiatan. Yang pertama, yang telah kalian kerjakan tadi, yaitu asesmen 1 ya, yang telah kalian kerjakan, dan kita akan melakukan pembacaan tujuan pembelajaran, kemudian kita akan review, dan kita masuki materi kita yaitu teorema Pitagoras, dan kalian akan melakukan latihan lagi secara asinkron nanti, baru kita akan melakukan kesimpulan dan penutup secara sinkronus ya, kalau sinkronus. Baik, untuk tujuan pembelajaran, kalian diharapkan hari ini dapat mengerti apa itu teorema Pitagoras dan bagaimana cara membuktikannya menggunakan persegian, lihat seperti gambar ini. Kemudian kalian dapat jujur, fokus, dan bertanggung jawab selama kelas berlangsung ya, dengan menyalakan kamera yang sudah benar ya, seperti ini ya. Dan yang ketiga, kalian diharapkan saat diberikan permasalahan dapat menggunakan teorema Pitagoras ini untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ingin mengingatkan lagi untuk rules and procedure kita selama di kelas sinkronus ini, yaitu yang pertama kita selalu fokus mengikuti kelas ya. Jangan lakukan multitasking. Bapak tidak tahu kalian sedang apa saja di sana, tapi usahakan kalian selalu fokus mengikuti kelas dan menghargai guru dan teman yang akan menyampaikan pendapat atau bertanya. Dan yang ketiga, jika mengalami kendala, sampaikan kepada ketua kelas ya. Iya, baik. Jadi seperti itu untuk rules and procedure kita. Baik, sebelum masuk ke materi teorema Pitagoras, Bapak mempunyai sebuah cerita. Nah, jadi misalnya, pada suatu hari, kalian diminta untuk membeli sebuah televisi. Dan saat kalian melihat di suatu toko online, kalian melihat ada diskon. Wah, lumayan nih kalau mau beli televisi ada diskon. Ya, pasti kita ambil kan. Namun, pada televisi tersebut, hanya dicantumkan ukuran 40 inch dan juga lebarnya adalah 516 mm. Menurut kalian, apa yang perlu kita ketahui untuk dapat melihat apakah televisi ini muat di dalam meja kita? Panjang TV-nya, Pak. Iya, benar sekali, kita perlu mengetahui panjang TV-nya ya. Nah, cara mencari panjang TV ini kita akan mempelajari pada materi teorema Pitagoras ini ya pada hari ini. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi, Bapak ingin mereview dulu apakah yang dimaksud dengan bilangan kuadrat, Gabriel? Bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri, Pak. Iya, benar sekali. Kalau dari gambar ini, mana yang termasuk bilangan kuadrat, Gabriel? 1 kali 1, Pak. Iya, tepat sekali ya, Gabriel ya. Kalau akar kuadrat itu apa, Gracia? Oh, sepertinya Gracia sedang mengalami kendala jaringan ya. Baik, boleh Yunita untuk membantu Gracia? Bilangan yang ada di akar, Pak, akar pangkat 2. Iya, bilangan berakar pangkat 2. Nah, menurut kamu mana yang termasuk bilangan akar pangkat 2? Tiga-tiganya, Pak. Iya, tepat sekali karena semuanya merupakan berpangkat 2 ya, tidak ada yang pangkat lainnya. Nah, jadi seperti itu. Untuk hari ini, seperti yang telah kalian kerjakan di asesmen 1, menurut kalian gambar yang berwarna biru ini merupakan segitiga apa ini? Segitiga siku-siku, Pak. Iya, benar sekali. Ini merupakan segitiga siku-siku karena ada 2 garis yang saling tegak lurus ya, seperti pengertian dari segitiga siku-siku. Nah, dari segitiga siku-siku ini, ada satu istilah yang perlu kalian ketahui, yaitu sisi yang ini, yang merupakan sisi miring ini, kita sebut sebagai hipotenusa. Hipotenusa dapat memiliki definisi seperti di bawah, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku, lihat ini berhadapan dengan sudut siku-siku, dan merupakan sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku. Atau
hipotenusa ini biasa juga disebut sebagai sisi miring. Selalu ingat ya, hipotenusa merupakan sisi yang berhadapan dengan siku-siku, karena istilah ini akan kita gunakan selanjutnya ya. Baik, jadi ini pengertiannya. Untuk selanjutnya, Bapak ingin mencoba bertanya kepada kalian. Menurut kalian, yang tadi kalian kerjakan, yang berwarna kuning ini, itu merupakan bangun datar apa? Persegi, Pak. Itu. Pak. Iya, benar sekali, persegi ya. Ini ketiganya adalah persegi. Nah, jadi sekarang Bapak ingin meminta satu orang untuk menyebutkan hasil pekerjaannya pada baris yang ketiga dan 4, A3 dan B4. Boleh satu orang? Halo Pak. Ya, silahkan Gabriel. Kalau yang saya temukan, kalau A-nya 3, A kuadrat berarti 9, Pak. Iya, kemudian B kuadratnya? Berarti B kuadratnya 16, C kuadratnya 25, berarti A kuadrat tambah B kuadrat 25, Pak. Iya, benar sekali ya. Apakah ada yang sama semua hasilnya seperti ini? Sama, Pak. Iya, benar sekali. Nah, menurut kalian mengapa Bapak menaruh A kuadrat di sini? Ini sama dengan apa ini? Rumus luas persegi, Pak. Nah, iya benar sekali. Maka apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil tabel ini? C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, Pak. Nah, benar sekali ya Gabriel ya. Jadi, apa yang telah kalian kerjakan ini merupakan salah satu pembuktian dari teorema Pitagoras ya. Nah, teorema Pitagoras itu berbunyi seperti berikut. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, dengan C merupakan hipotenusa dari segitiga siku-siku. Ingat ya, teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Iya, jadi pada awalnya teorema Pitagoras ini diciptakan oleh Pitagoras, seorang ilmuwan dari Yunani. Dia menemukan bahwa Pitagoras ini adalah relasi antara 3 persegi yang punya sisi yang membentuk segitiga siku-siku ya, itu awalnya. Dan kalian sudah mencoba untuk membuktikan bagaimana adanya teorema Pitagoras ini. Sudah baik ya. Baik, jadi sekarang kita mau mencari bentuk lain dari teorema Pitagoras. Nah, menurut kalian dengan operasi aljabar, A kuadrat itu sama dengan apa? Gracia? C kuadrat min B kuadrat, Pak. Benar sekali ya. Kalau B kuadrat, Yunita? C kuadrat kurang A kuadrat, Pak. Iya, jadi nanti kalau misalnya Bapak meminta sisi yang lain, jangan kaget ya, karena ini adalah salah satu operasi aljabar. Tapi harus diingat ya, bahwa C merupakan hipotenusa dari segitiga siku-siku. Nah, baik. Jadi itu untuk materi kita. Sekarang kita akan mencoba untuk berlatih lagi agar kita dapat lebih memantapkan materi kita. Baik, bagaimana cara menentukan nilai X? Saya, Pak. Iya, silakan Gracia. X kuadrat sama dengan 8 kuadrat min 6 kuadrat, Pak. Iya, benar sekali. X kuadrat sama dengan 8 kuadrat min 6 kuadrat. Nah, dari hasil tersebut, kita dapat seperti akar X nanti dapatnya akar 28 ya. Akar 28 seperti pada operasi akar itu berarti akar 4 dan akar 7. Dengan akar 4 itu sama dengan 2, maka kita dapat tulis 2 akar 7 ya. Iya, jadi seperti itu untuk salah satu contohnya. Dan contoh kedua, bagaimana cara kita mengetahui apakah segitiga PQR ini siku-siku? Pakai teorema Pitagoras, Pak. Iya, bagaimana itu Yunita? Kita cari semua sisinya, Pak. Sisinya dari PR, RQ, sama PQ-nya, Pak. Baik. Kalau kita mencari sisi PQ itu bagaimana Yunita? Pak, saya mau bantu Yunita, Pak. Baik, silakan Grace. Jadi nyari PQ itu berarti sama dengan PS ditambah sama SQ, Pak. Oh iya, benar sekali. Jadi kita dapatnya 25 ya. Kemudian bagaimana cara kita mencari PR? Kalau PR itu berarti akar dari PS kuadrat ditambah RS kuadrat. Nah, benar sekali ya. Nanti akan kita dapatkan hasilnya 15. Dan berlaku juga untuk mencari QR ya. Nanti kita dapatnya 20. Nah, setelah dapat ini, nanti kita baru buktikan kembali. Karena dari teorema Pitagoras seperti yang Bapak bilang bahwa
hipotenusa merupakan sisi terpanjang, maka kita lihat sisi mana yang merupakan sisi terpanjang, dan kita buktikan dengan teorema Pitagoras seperti sisi terpanjang sama dengan akar dari jumlah dari sisi-sisi yang lain yang dikuadratkan ya. Nah, nanti akan dapat 25 dan terbukti bahwa ini merupakan segitiga siku-siku dengan teorema Pitagoras tadi. Nah, seperti itu untuk latihan kita. Sekarang kalian akan melakukan latihan mandiri. Nanti Bapak akan kirim filenya di dalam WA ya, seperti tadi ya, grup WA. Baik, sekarang silakan meninggalkan Zoom ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, sudah bergabung semuanya? Sudah, Pak. Pak. Baik, bagus ya. Baik, sekarang boleh satu orang untuk dapat menyimpulkan apa yang kalian dapat selama kelas pada hari ini. Pak, Ya, silakan Gracia. jadi dari pembelajaran hari ini yang saya dapat itu rumus Pitagoras itu digunakan hanya untuk segitiga siku-siku, Pak. Nah, benar sekali ya apa yang dikatakan Gracia. Baik, jadi untuk dapat lebih merangkumkan apa yang kita dapat pada hari ini, Bapak telah memberikan rangkuman hari ini, yaitu yang pertama, hipotenusa, yang harus kalian ingat ya, hipotenusa merupakan sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku dan merupakan sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku. Hipotenusa ini biasa juga sering ditulis sebagai sisi miring ya kalau di buku-buku yang biasa. Nah, kemudian dari teorema Pitagoras seperti yang disampaikan oleh Gracia tadi, bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, dengan C merupakan hipotenusa dari segitiga siku-siku hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya, benar sekali ya, teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku dengan rumus yang telah kalian buktikan sendiri tadi, yaitu dengan luas persegi ya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak harapkan kalian dapat mengingat dua hal ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk representasi keteraturan Allah dalam dunia ini. Lihat dalam segitiga, Allah telah menciptakan begitu luar biasa keteraturan yang ada. Baik, seperti itu. Sebelum mengakhiri kelas, Bapak ingin satu orang untuk dapat menjawab soal ini. Bapak kasih 30 detik. Saya, Pak. Iya, silakan Gracia. X-nya sama dengan 25 cm, Pak. Benar sekali. Hal ini kita lakukan dengan mencari rumus Pitagoras ya. Kita gunakan rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring ini ya. Nah, benar sekali. Dengan bawahnya itu 5 tambah 15. Dengan 15 ya, sisi-sisi lainnya. 20 dan 15 dapatnya 25. Hebat sekali Gracia. Jadi seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak ingin mengingatkan lagi bahwa ada latihan mandiri yang nanti akan dibagikan ke grup. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan depannya. Baik, seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Boleh satu orang untuk memimpin kita di dalam doa penutup kelas kita. Yunita, boleh? Boleh, Pak. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kelas hari ini kalian boleh belajar tentang matematika Pitagoras. Kiranya Tuhan kalian boleh banyak belajar dari ilmu hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Ingat ya, anak-anak harus selalu jaga kesehatan kalian saat di rumah. Dan usahakan jangan keluar-keluar dulu ya. Sekarang lagi masa corona ya. Iya, jadi seperti itu untuk pembelajaran kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama.